Ada 17 plus 8 tuh Ya. tuntutan. Ibu sudah lihat semua belum tuntutannya? Udah. Itu salah satunya ada bicara tentang tunjangan. Tunjangan itu akhirnya sebenarnya Tunjangan rumah, Iya. karena rumah kita, rumah dinasnya ditiadakan. Iya, itu saya tahu tuh. Ya. Akhirnya dikasih duit tuh Sebenarnya kan. kayak contoh DPRD DKI juga dapat tunjangan rumah loh, 78 juta Per per bulan. per bulan. Dan beberapa tingkat 2 juga provinsi emang ada tunjangan-tunjangan seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dapat silahkan. Iya. Tapi jangan lupa bahwa DPR ini lembaga negara. Baik salah satu dari lembaga negara yang bernama lembaga legislatif, tapi ada eksekutif dan yudikatif. Iya, betul. Nah, urusan tunjangan pejabat di lembaga negara itu diatur di dalam kurang lebih 11 undang-undang dan 12 peraturan pemerintah. Oh, sebanyak itu? Iya, karena kan harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Kalau ditanya, apakah tunjangan DPR sebesar itu legal? Iya. Secara hukum, dia legal. Legal. Tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral. Jadi itu menjadi catatan penting. Nah, dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil untuk saya katakan riset Indonesia kembali ke 0 kilometer semua, termasuk untuk semua birokrasi dan kita yang bekerja di lembaga negara. Kalau mau dilakukan evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara. Saya dengan semua yang ada itu, kebetulan saya Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Konsolidasi kemarin ojol itu yang meninggal, Afan itu kebetulan jaringan ojol kami, begitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu sampai dapat BPJS-nya semua. Nah, saya kemudian menjadi disertasi saya dan saya terus melanjutkan riset ini adalah pentingnya data dasar negara diperbaiki. Saya akan ngomong terus-menerus. Karena kalau data dasarnya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan, maka semua omongan ini, termasuk tunjangan DPR, tidak bisa dihitung secara akurat. Tapi kan maksudnya pendataan kita di Indonesia juga masih berantakan, bukan tanya kadang-kadang. Makanya apa yang saya lakukan adalah saya akan terus mendesak. Ini kalau boleh ditambahin nih tuntutan. Undang-undang Sistem Pendataan Presisi Nasional. Iya. Itu belum ada. Yang ada hanya undang-undang statistik. Statistik itu hanya satu dari data analisis. Pertanyaannya, statistik yang dilakukan BPS, data dasarnya apa? Nah, itu dia. Dengan anggaran tadi 6 triliun, ngelebih-lebihin anggaran perlindungan pekerja, ya, Kementerian Tenaga Kerja 1,3 triliun, Kementerian Perdagangan 1,4 triliun, dan dia hanya untuk menampilkan hasilnya saja minta 3 triliun. Kalau menurut aku tolak kenaikan. Menampilkan hasilnya aja perlu 3 triliun. Nih, 3 triliun buat apa? Realokasi dong nih. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik aja harus 3 triliun. Pertanyaannya, 3.000 triliun dengan hanya angka-angka seperti ini yang dijabarkan. Kita tahu nggak untuk apa aja?